Halo guys, terima kasih teman-teman YouTubers yang sudah subscribe di channel saya. Perkenalkan, nama saya Arifin, tapi panggil saya Arif saja. Oke? Video kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya sebagai pelatih bulu tangkis di Inggris dan persyaratannya apa aja sih untuk bisa jadi pelatih di sini, dan tentunya berapa sih gajinya? Tentunya pengen tahu dong. Nah, silakan simak terus video saya ini sampai habis. Oke, pengalaman bekerja sebagai pelatih bulu tangkis di Inggris secara keseluruhan, saya betul-betul menikmatinya. Karena kalau saya tidak menikmatinya, mungkin saya sudah tidak bekerja lagi sebagai pelatih. Profesi sebagai pelatih bulu tangkis di sini, saya merasa betul-betul sangat dihargai. Jadi itu yang membuat saya tetap semangat untuk melatih. Kemudian tempat kerjanya juga, tempat saya melatih itu cukup kondusif. Terus orang-orangnya juga cukup suportif. Jadi membuat saya ingin selalu pengen datang ke tempat itu gitu. Nah, dan juga yang membuat saya betah adalah semua klien yang saya punya, mereka cukup antusias gitu. Jadi mereka betul-betul ingin punya basic bulu tangkis yang bagus gitu. Terlebih karena saya dari Indonesia gitu, dan mereka merasa oh iya Indonesia, dan mereka bilang Taufik Hidayat gitu. Jadi mungkin itu salah satu kelebihannya sebagai orang Indonesia. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, kok bisa jadi pelatih bulu tangkis di Inggris? Oke, terus simak ya videonya. Kok bisa jadi pelatih di Inggris? Jadi gini, yang pertama itu harus punya visa. Nah, visa itu harus ada keterangan bahwa boleh bekerja. Dalam kasus saya sudah punya yang namanya residence permit. Residence permit itu adalah kayak semacam kartu gitu, yang intinya saya boleh bekerja di bidang apa saja. Lalu yang kedua, tentunya kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kemampuan berbahasa Inggris ini saya sangat butuhkan karena memang pekerjaan saya menuntut saya untuk bisa menjelaskan apa yang saya mau dan apa yang saya inginkan dari klien saya. Kan tidak lucu juga kalau misalnya setiap kali menjelaskan selalu dengan bahasa tubuh gitu. Kalaupun itu boleh-boleh saja gitu. Kalau misalnya sudah dikasih tahu tapi mereka tetap tidak mengerti gitu. Itu boleh-boleh saja. Tapi secara umum kemampuan bahasa Inggris harus mumpuni. Yang ketiga, harus punya sertifikat kepelatihan. Nah, saya ambil sertifikat kepelatihan bulu tangkisnya di Inggris. Saya ambil level 1 dan level 2. Level 1 itu kalau lulus hanya bisa menjadi asisten pelatih di salah satu klub di Inggris. Dan level 2 itu diperbolehkan untuk melatih perorangan dan melatih grup. Cuma memang agak sedikit lama untuk dapat level 2-nya. Tapi cukup mudah sebenarnya. Jadi level 2 itu kalau tidak salah ada 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama dan kedua, di antara pertemuan 2 dan 3 itu akan ada masa rentang waktu yang dipakai untuk latihan melatih. Nah, di saat latihan melatih itu nanti kita harus punya yang namanya supervisor. Supervisornya itu adalah pelatih yang sudah memiliki paling tidak level 2. Oke, pertemuan ketiga adalah assessment day. Jadi hari itu dimana kita di-assess atau dinilai bagaimana kita melatih. Biasanya nanti akan ada 2 asesor. Nah, nanti di situ kita akan diberikan langsung lulus atau tidaknya. Lama dari assessment, kalau tidak salah waktu itu saya 30 menit. Jadi bagaimana kita merencanakan
melakukan dan mengevaluasi latihan tersebut. Mungkin kalau di Indonesia mungkin hampir mirip dengan micro teaching gitulah. Jadi kalau yang basicnya guru pasti bisa. Oke, yang keempat harus punya yang namanya National Insurance Number. Jadi ini adalah nomor unik yang wajib dimiliki oleh para pekerja. Fungsinya adalah untuk membayar pajak. Nah, dari pajak itu nanti kita akan mendapatkan pensiun. Yang kelima adalah DBS check. DBS ini adalah Disclosure Bearing Service. Maksudnya adalah sebuah sertifikat yang menyatakan kita tidak punya catatan kriminal. Oke, yang keenam adalah Safeguarding Course. Tujuan dari Safeguarding Course ini adalah fungsinya untuk guidance kita agar bisa berperilaku terhadap khususnya anak-anak. Bagaimana perbuatan kita yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap anak-anak. Jadi, berapa gaji pelatih di Inggris? Oke, jadi saya bocorkan sedikit. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu mengenai status ketenaga kerjaan saya di sini. Jadi gini, di sini tuh ada yang namanya self-employed dan employed. Nah, dalam kasus saya ini adalah self-employed. Nah, maksud dari self-employed itu adalah intinya tidak ada orang yang menggaji saya. Jadi, saya bekerja untuk diri saya sendiri. Nah, dari mana gajinya? Gajinya saya itu, karena saya sebagai pelatih bulu tangkis, berdasarkan berapa klien yang saya bisa dapat. Apa enaknya jadi self-employed? Sebenarnya enak dan tidak enak. Enaknya itu, kita bisa bekerja kapan aja, di mana saja. Cuma masalahnya adalah, yang tidak enaknya, bila kita tidak bekerja, bila kita tidak dapat klien, maka kita tidak akan dapat uang. Misalnya, kayak kalau kita sakit, kalau kita liburan, kalau kita hourly rate atau rate saya per jamnya itu, dulu awalnya saya memulai dengan angka 16 pounds per jam. Kemudian setelah beberapa tahun, saya naikkan dan saat ini menjadi 20 pounds per jam. Dan rate per jamnya itu cukup relatif. Jadi kalau ada beberapa pelatih yang bisa men-charge itu sampai 35 per jam. Bulu tangkis termasuk yang murah dibanding olahraga-olahraga yang lain di sini. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam sebulan saya bisa melatih atau bisa mendapat klien sebanyak-banyaknya, maka saya akan mendapat gaji yang cukup tinggi. Tapi kenyataan memang tidak seperti itu. Jadi tergantung kitanya juga. Jadi kalau mau gajinya tinggi, ya semakin banyak klien yang kita latih. Cuma masalahnya persaingannya tidak semudah itu, karena banyak juga pelatih-pelatih yang lain di klub saya mengajar atau tetap melatih. Saya akan terus melatih bulu tangkis di sini selagi saya dibutuhkan. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, mungkin saya harus berpikir tentang pekerjaan yang lain. Mungkin jadi vlogger. Itulah pengalaman saya bekerja sebagai pelatih bulu tangkis di Inggris. Thank you for watching. Bila ada saran dan kritik, silakan ditulis di komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.